Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Ustaz Arif Baitika Rahmat, seluruh Dewan Guru Sentetus Citra Madinatul Ilmi, serta anak-anak Ustaz yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kembali kita ditakdirkan oleh Allah untuk sebentar menuntut ilmu agama, yang mana tidak semua orang mendapatkannya. Boleh jadi ada sebagian kawan kita yang berkesibukan atau ada sesuatu hal sehingga tidak bisa mengikuti ta'lim pada hari ini. Dan kita bersyukur, alhamdulillah, Allah kasih izin, sehat, kotaknya ada, ya, dapat berhadir walaupun hanya sebatas ruang virtual. Ini satu nikmat yang harus kita syukuri dan harus kita istiqamahkan, ya. Kemudian salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita kembali melanjutkan ta'lim hadis al-arba'in, yang mana hari ini masuk ke hadis yang ke-29. Bismillah, kita bacakan, hadisnya cukup panjang, ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Mu'az ibn Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wa yuba'iduni 'anil nar. Qala laqad sa'alta 'an 'azim wa innahu layasirun 'ala man yassarahu Allahu 'alayhi. Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasumu ramadan wa tahujjul bait. Thumma qala ala adulluka ala abwabil khair, as-sawmu junnatun was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar was-salatur rajuli fi jawfil layl. Thumma tala tatajafa junubuhum 'anil madaji' hatta balagha ya'malun. Thumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amr wa 'amudihi wa zirwatis sanami. Qultu bala ya Rasulullah. Qala ra'sul amri Islam wa 'amuduhu as-salah wa zirwatu sanamihil jihad. Thumma qala ala ukhbiruka bimalaki zalika kulli. Qultu bala ya Rasulullah. Fa akhadha bi lisani qala kuffa alayka hadha. Qultu ya nabiyallah wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih. Faqala sakilatka ummuk wa hal yakubbun nas fin nari ala wujuhim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang amalan yang akan memasukkan ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka. Beliau bersabda, sungguh kamu bertanya tentang sesuatu yang besar, dan sesungguhnya itu sangat mudah bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah atau yang dimudahkan oleh Allah, yaitu kamu menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun.
mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah. Kemudian beliau bersabda, maukah aku tunjukkan kepadamu tentang pintu-pintu kebajikan? Puasa adalah perisai, sedekah menghapuskan kesalahan, sebagaimana air memadamkan api, dan salat yang dilakukan seseorang di tengah malam. Kemudian beliau membaca ayat yang artinya lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, hingga ayat sampai akhir ayat yang telah mereka kerjakan sampai ya'malun tadi di surah As-Sajdah, ya, surah As-Sajdah. Kemudian beliau bertanya, maukah aku beritahukan kepadamu tentang pokok segala urusan, tiangnya dan puncaknya? Aku menjawab, tentu wahai Rasulullah, jar Mu'adz bin Jabal, ya. Beliau bersabda, pokok segala urusan ialah Islam, tiangnya adalah salat, dan puncaknya ialah jihad. Kemudian beliau bertanya, maukah aku beritahukan kepadamu tentang inti semua itu? Aku menjawab, tentu wahai Rasulullah. Lantas beliau memegang lisan beliau seraya bersabda, tahanlah ini olehmu, kata Rasulullah. Aku bertanya, wahai Nabi Allah, apakah kami akan dihukum karena apa yang kami ucapkan? Beliau menjawab, semoga ibumu kehilanganmu. Ungkapan terkejut, ya. Tidak ada yang menjatuhkan manusia di atas wajah-wajah mereka, atau beliau bersabda, hidung-mendung mereka, atau hidung mereka, ya, ke dalam neraka, melainkan hasil lisan mereka yang buruk. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadirin hadirat rahimakumullah, siswa-siswi Dewan Guru semuanya. Hadis ini ada beberapa kandungan hikmah yang bisa kita petik, kita ambil pelajaran. Di antaranya Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwasanya yang pertama, kita jangan sampai menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, dengan sesuatu apapun. Sebagai contoh, kita jangan sampai takut dengan COVID, ya. Jangan sampai takut. Maksudnya gimana? Maksudnya kita harus yakin yang mendatangkan COVID, ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dapat menghilangkannya pun juga Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita berkeyakinan ada yang membuat kita terkena penyakit kemudian membuat kita mati. Jangan sampai kita hanya sebatas berkeyakinan bahwasanya tidak ada Allah yang membuat penyakit ini. Nah, tapi harus kita tanamkan di hati bahwasanya segala sesuatu yang terjadi ke diri kita, baik dan buruknya, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, kandungan atau hikmahnya adalah kita harus betul-betul semampu kita mengerjakan sholat. Sangat dianjurkan bahkan sholat berjamaah, ya. Sholat berjamaah. Yang mana? Sebagai imbalannya, ganjarannya, ketika seseorang itu sholat berjamaah, walaupun pikirannya kemana-mana, melamun, ya, bahkan hanya sekitar 1 menit misalkan, dianya khusus sama Allah, ya, ingat sama Allah, sisanya selama 14 menit atau 10 menit melamun pikirannya. Tapi karena berkat dia sholat berjamaah, maka sholatnya itu diterima dengan sempurna. Nah, ini untungnya. Makanya salat yang diterima itu ialah salat yang khusyuk, ya, yang kada mahayal kemana-mana. Itu salat yang diterima. Kalau kita salat sendirian, nah belum tentu salat kita bisa khusyuk dan diterima. Oleh karenanya, orang yang salat berjamaah, apalagi sampai bisa 5 waktu, ya, ini luar biasa keistimewaannya, ya. Nah, kemudian yang ketiga, puasa, ya. Puasa yang wajibnya puasa di bulan Ramadan, ya. Kemudian yang sunnah banyak, ya. Puasa Senin Kamis, puasa Nabi Daud. Ini puasa. Dan harus kita betul-betul kita kerjakan puasa ini dengan sempurna, ya. Jadi ketika puasa misal
jaga lisan kita, jangan sampai membuat nilai pahala puasa kita itu berkurang. Nah, jangan sampai nilai puasa kita itu berkurang. Gara-gara apa? Gara-gara kita tidak bisa menjaga lisan kita, ya. Gara-gara tidak bisa menjaga lisan kita. Nah, jadi yang ketiga adalah puasa. Puasa ini akan mendatangkan sebuah manfaat, ya, baik kesehatan kita maupun ibadah, ya. Nah, jadi sangat dianjurkan kalau kita bisa mengerjakan yang sunnah, puasa sunnah, ya. Ini luar biasa untuk kesehatan kita, ya. Untuk kesehatan kita terutama. Kemudian yang keempat adalah bersedekah. Sangat dianjurkan kita bersedekah. Nah, jadi jangan sampai kita menunggu bersedekah itu, menunggu kaya dulu, ya. Apa yang bisa kita beri, ya? Apa yang bisa kita beri? Bersedekah, misalkan kita ada punya uang, kita berikan sedikit, ya. Kadang banyak, sedikit. Apa yang bisa kita beri? Pokoknya setiap hari itu adalah yang kita sedekahkan, minimal 100 rupiah. Jadi ada yang kita sedekahkan. Nah, kan raga kita ini, tubuh kita ini sebenarnya ada hak untuk bersedekah satu hari, itu ada hak. Persendian kita itu sebanyak, kalau kada kira, bagaimana caranya? Caranya ialah mengerjakan salat sunat duha 2 rakaat, ya. Nah, salat sunat duha, ya, salat sunat duha 2 rakaat. Nah, ini sudah dengan 2 rakaat itu sudah memenuhi 360, ya, kada silap. Jadi bersedekah setiap harinya, ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita wajib menjaga lisan kita. Karena kata Rasulullah tadi, ya, kata Rasulullah tadi, yang menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam api nerakanya Allah, gara-gara lisan orang mudah menghina orang, ya. Gara-gara lisan orang mudah gibah, kejelekan orang lain, ya, dengan lisan. Makanya kan pepatah Arab, dan hifzul lisan, mudah itu daripada memelihara salamatul insan di hifzul lisan, ya. Selamatnya manusia itu daripada menjaga lisannya. Jadi intinya keselamatan manusia itu, seseorang itu dia akan mulia ketika dia mampu menjaga lisannya. Nah, makanya ketika kita mampu menjaga lisan, ya, maka kita akan dimuliakan oleh orang lain, ya. Karena apa? Makanya lah kita dianjurkan jangan sampai sembarangan berbicara. Ujar Nabi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengatakan yang baik-baik. Kalau tidak mampu berkata baik, maka hendaknya diam. Nah, diam aja. Tahan nih. Mulut itu kayak pacarannya, jangan sampai menghina orang. Jangan sampai menjelek-jelekan orang, ya. Jangan sampai membanding-bandingkan orang, ya. Kadang-kadang kita ada sadar kita membandingkan si A dan si B, ya. Si A pintar, si B kada. Si A hirang, si B putih. Nah, itu kan kita membanding-bandingkan kada boleh. Nah, makanya jaga lisan ini jangan sampai menyebabkan kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi kesimpulannya adalah bahwasanya ada amalan yang memasukkan kita ke dalam surga, ada hal yang menyebabkan kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara amalannya tadi yang memasukkan kita ke dalam surga, pertama salat, ya. Salat berjamaah, yang kedua puasa, ya. Yang ketiga bersedekah. Nah, kemudian ada yang menyebabkan ke neraka. Apa itu sebabnya?
Nah, sebabnya tidak menjaga lisan. Ya. Oleh karenanya, jaga lisan kita. Kalau kita tidak mampu untuk berkata yang baik, maka gunakan lisan ini apa namanya pelihara lisan ini dari hal-hal yang menyebabkan kita mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa saya sampaikan, mudah-mudahan Allah perbaiki akhlak kita hari demi hari. Artinya hari kemarin seperti ini, hari ini seperti ini, besok harus lebih baik lagi. Nah, jadi kita koreksi diri kita masing-masing, tidak perlu menilai orang lain, ya, tidak perlu menilai orang lain. Yang penting diri kita dulu, bagaimana caranya diri kita ini menjadi orang yang baik. Bagaimana caranya diri kita ini banyak mendatangkan manfaat bagi orang lain, ya. Bukan malah menyusahkan orang lain, bukan malah memudaratkan orang lain, ya. Mumpung nih, kalian misalnya anak-anak semua masih masih muda-muda, ya. Nah, tunjukkan, ya, bahwa kalian memang betul-betul sekolah di SMP plus, ya. Memang betul-betul plusnya ada, ya. Jadi tunjukkan akhlaknya, ya. Di luar, ya. Nah, di rumah, di luar rumah, tunjukkan akhlaknya. Jangan sampai ada menunjukkan akhlak SMP plus. Nah, misalnya keluar rumah ada berjilbab, kemudian menggibah orang, memandir orang. Nah, itu jangan sampai, ya. Nah, mudah-mudahan Allah beri hidayah taufik untuk kita semua untuk memperbaiki diri kita hari demi hari, ya. Mudah-mudahan Allah izinkan kita menjadi orang yang baik. Terima kasih. Ini yang dapat saya sampaikan. Kita sama-sama baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih Ustaz.